Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakbar Ali Rahab dengan NIM 240170165, dan kali ini kita akan membahas tentang WannaCry tahun 2017, serangan ransomware yang menggemparkan dunia, peristiwa yang mengubah cara kita memahami keamanan siber digital. Apa itu WannaCry? Jenis malware-nya itu ransomware cryptoworm yang menyerang Windows. Waktu serangannya yaitu pada tahun 2017 Mei, dan skala dampak yang ditimbulkan yaitu sekitar 300.000 komputer di 150 negara. WannaCry menuntut tebusan dana Bitcoin sebesar 300-600 US dollar untuk mengembalikan data yang terenkripsi. Penyebaran terjadi dalam hitungan jam, menjadikannya salah satu serangan cyber paling cepat dan paling luas dalam sejarah. Kronologi serangan WannaCry. 1. Maret 2017, Microsoft merilis patch MS17010 untuk celah SMB. 2. April 2017, The Shadow Brokers membocorkan exploit Eternal Blue Tools NSA. 3. 12 Mei 2017, serangan WannaCry dimulai menggunakan Eternal Blue. 4. 15 Mei 2017, kill switch ditemukan, penyebaran melambat drastis. Eternal Blue adalah exploit berteknologi tinggi yang dikembangkan NSA untuk memanfaatkan celah protokol server message block atau SMB di Windows, memungkinkan penyebaran otomatis antar komputer dalam jaringan. Penyebab utama serangan: sistem usang tanpa update. Banyak organisasi masih menggunakan Windows XP dan versi lama yang sudah tidak didukung. Patch MS17010 dirilis 2 bulan sebelumnya, namun banyak yang belum memasangnya. Kerentanan SMB yang serius. Exploit Eternal Blue memanfaatkan celah protokol SMB untuk penetrasi dan penyebaran otomatis ke seluruh jaringan tanpa intervensi pengguna. Kurangnya kesadaran keamanan. Organisasi kesehatan, manufaktur, dan sektor publik belum siap menghadapi ancaman ransomware berskala besar dengan infrastruktur keamanan yang lemah. Dampak serangan WannaCry yaitu 300.000 lebih komputer terinfeksi di 150 negara dalam beberapa jam. Sebesar $4 billion lebih kerugian ekonomi, diperkirakan mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. 80 lebih negara terdampak, dari pemerintah hingga perusahaan multinasional. Sektor kesehatan, manufaktur, dan infrastruktur kritis mengalami gangguan operasional serius, dengan rumah sakit terpaksa menunda operasi dan perusahaan manufaktur menghentikan produksi. Kasus nyata NHS Inggris, sistem lumpuh, ambulans dan transportasi pasien terganggu, sistem informasi pasien tidak bisa diakses, komunikasi antar rumah sakit terhenti, operasi manual darurat, transfer hasil scan menggunakan DVD fisik, resep obat kemoterapi dikirim via fax, pengelolaan pasien kembali ke metode tradisional. Rumah sakit di seluruh Inggris dipaksa menangguhkan operasi elektif dan layanan darurat. NHS menjadi contoh nyata bagaimana ransomware bisa mengancam nyawa pasien dan merevolusi sistem kontinuitas bisnis organisasi kesehatan global. Bagaimana WannaCry dihentikan? Penelitian tim keamanan analisis keamanan cyber dari berbagai negara berkolaborasi mengidentifikasi perilaku malware WannaCry dalam ribuan sampel terinfeksi. Penemuan kill switch. Marcus Hutchins menemukan domain bernama seperti yang di PPT tertera yang berfungsi sebagai kill switch untuk menghentikan penyebaran. Aktivasi mekanisme berhenti. Dengan mendaftarkan domain tersebut, virus menerima sinyal untuk berhenti bereplikasi, secara efektif menghentikan gelombang penyebaran global dalam waktu singkat. Penerapan patch masif. Organisasi global mulai menerapkan patch MS17010 dan menutup celah keamanan untuk melindungi sistem mereka dari infeksi lebih lanjut. Solusi dan pencegahan ransomware. 1. Update sistem rutin. Selalu terapkan patch keamanan terbaru dari vendor untuk menutup kerentanan sebelum penyerang memanfaatkannya. Kedua, hindari ancaman phishing. Jangan membuka email, link, atau lampiran mencurigakan. Verifikasi pengirim dan hindari konten yang meminta tindakan urgent. Ketiga, keamanan berlapis. Aktifkan firewall, antivirus terkini, dan sistem deteksi ancaman untuk menambah lapisan proteksi organisasi. 4. Backup data terpisah. Lakukan backup rutin dan simpan di lokasi fisik terpisah dari jaringan utama agar data tetap aman jika terjadi infeksi.
Yang kelima, edukasi karyawan. Pelatihan keamanan cyber terhadap phishing, social engineering, dan praktik aman digital adalah pertahanan terkuat organisasi. Pelajaran penting dari WannaCry. Respon cepat. Kecepatan deteksi dan respon menentukan luasnya dampak serangan cyber. Kolaborasi global. Organisasi dan pemerintah harus berbagi informasi ancaman untuk perlindungan bersama. Prioritas keamanan cyber bukan pengeluaran, melainkan investasi strategis untuk melindungi aset. Rencana kontinuitas. Setiap organisasi harus memiliki business continuity plan yang teruji dan diperbarui secara berkala. Dan manajemen risiko. Identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko harus menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Kesimpulan, membangun pertahanan cyber. Kesiapan adalah kunci. WannaCry membuktikan bahwa kerentanan kecil yang diabaikan dapat berkembang menjadi krisis global dalam hitungan jam. Serangan ini telah mengubah paradigma keamanan cyber di seluruh dunia. Pencegahan proaktif, patching, monitoring, dan segmentasi jaringan adalah fondasi pertahanan cyber yang efektif. Budaya keamanan, edukasi berkelanjutan, dan kesadaran semua stakeholder menciptakan organisasi yang tangguh terhadap ancaman. Aksi bersama. Mari tingkatkan kesiapan dan kolaborasi agar serangan ransomware seperti WannaCry tidak terulang kembali. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.